Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan, warga GKJ Purworejo. Berjumpa lagi dengan program Pagi Menyapa. Hari ini bersama-sama di tengah-tengah masa Advent Natal tahun 2025, kita kembali belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita tunduk dalam doa. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu di kehidupan kami. Dan di tengah-tengah kesibukan kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami, agar kami dapat merenungkan dan menghayati sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya dalam terang kasih Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda Tuhan pada saat ini akan diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarnya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah pengharapan di dalam pertobatan. Di dalam masa Advent ini, saudara-saudara, kita mengawali dan menghayati kembali penantian kedatangan Sang Juru Selamat untuk yang kedua kalinya. Tetapi apakah kita sungguh menantikan kedatangannya? Sudah siapkah kita menyambut kedatangannya, ataukah masih hidup di dalam keinginan daging dan keinginan diri sendiri? Di dalam masa penantian ini, penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa status kita di hadapan Tuhan adalah manusia berdosa. Kesadaran inilah yang akan mendorong kita untuk melihat kesiapan hati kita di dalam menyambut kedatangannya. Kesadaran ini pula lah yang akan membuat kita mampu untuk berjaga-jaga seperti yang diperintahkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi tidak cukup hanya sampai menyadari status kita sebagai manusia berdosa, tetapi kita didorong dan harus menghayati dan melakukan pertobatan. Di dalam khotbahnya, Rasul Petrus setelah hari pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus menjelaskan siapakah Yesus itu kepada semua orang yang mendengarnya. Dan setelah itu ia menutup dengan sebuah ajakan pertobatan. Kata Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Kunci yang kedua, saudara-saudara, pengampunan dosa sering disalahpahami sebagai akibat dari pertobatan. Padahal kata "untuk" di sini bisa juga diartikan sebagai penyebab. Sehingga cara memahami perkataan Rasul Petrus bukan bertobat dan dibaptis untuk mendapatkan pengampunan dosa, melainkan bertobat dan dibaptis karena sudah mendapatkan pengampunan dosa. Maka dari itu, mengapa di masa-masa Advent itu kita perlu melakukan pertobatan? Karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Kita menyadari bahwa kita semua adalah manusia berdosa dan telah diampuni. Maka kita perlu datang kepadanya dan mengakui keberdosaan kita, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Lebih daripada itu, dalam pengampunan dosa yang Ia berikan ada jaminan untuk memperoleh hidup kekal bagi setiap kita. Itu, saudara-saudara, pengharapan kita dalam pertobatan. Maka di minggu-minggu Advent ini, mari kita melihat dan menilik diri kita di sepanjang kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus.
Mari kita perbaiki hidup kita. Kita kembali kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita layak di hadapannya. Selamat menanti dengan pengharapan di dalam pertobatan. Gusti berkahi. Amin.